kami pribumi Indonesia, ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video tentang terkait Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith ini mengajak seluruh umat Islam untuk berdemo. Agar apa teman-teman? Agar Gus Fuad Plered itu ditangkap dan diadili. Nah teman-teman, jadi pertanyaannya, ini umat Islam yang mana teman-teman ya? Apakah umat Islam yang dimaksud Bahar bin Smith ini adalah umat Islam yang masih menjadi muhibin Ba'lawi? Apakah seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini agar yaitu membela Habib Ba'lawi? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pertanyaannya adalah, Bahar bin Smith ini apakah pantas kita ikuti? Yaitu dengan video-video yang beredar dengan memprovokasi kaum muslimin untuk mengajak berdemo. Jadi Bahar bin Smith ini mengajak berdemo itu hanya untuk membela datuknya atau membela gurunya, yaitu siapa? Yaitu Habib Ali Al-Jufri ya teman-teman, yaitu yang ada di Sulawesi. Nah teman-teman, jadi pertanyaannya ini adalah ya, semestinya Gus Fuad Plered ini menanyakan tentang terkait status Habib Ali Al-Jufri ini yang akan diangkat menjadi pahlawan Indonesia. Nah seperti itu ceritanya teman-teman. Nah nanti ini akan dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah teman-teman, jadi seperti apa yaitu video Bahar bin Smith ini ketika mengajak seluruh, katanya ya, seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam untuk berdemo untuk menyeret Gus Fuad Plered masuk penjara ataupun untuk diadili. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Siap pakai hukum rimba, siap pakai hukum adat. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Takbir! Oh, Akbar! Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, nggak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budak, tutup mata, tutup telinga, nggak mau pengen negara aman, ya jangan salahkan saya yang seret Fuad masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan semua yang hadir di sini, semuanya siap lawan pemecah belah bangsa, siap lawan pemecah belah persatuan, siap bantai dan habisi cucu-cucu PKI, siap lawan pemecah belah habaib dan kiai, siap lawan pemecah belah umat. Sampaikan pada mereka, Fuad monyet, PKI, kami tidak peduli mau di belakangmu ada ormas-ormas monyet, ada jenderal-jenderal monyet, kami tidak peduli. Kenapa? Di belakang kami punya Allah yang maha kuasa, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang memecah belah bangsa ini siapa semestinya teman-teman? Apakah Gus Fuad Plered? Apakah Bahar bin Smith? Jadi kalau kita lihat ya, jejak digital Bahar bin Smith ini itu pernah menghina kiai-kiai Nusantara. Yang disebut adalah kiai apa tuh teman-teman? Kiai kera-kera bersorban ya teman-teman. Ada seperti itu ya teman-teman. Videonya masih ada. Bahkan ada yang mengatakan ya, Bahar bin Smith itu videonya, satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ya. Lalu kemudian Bapak Rizik Syihab juga menghina Gus Dur. Terus harusnya yang dilaporkan ini juga kelompok Habib ini ya teman-teman, yang memecah belah kaum muslimin. Ceramahnya selalu memprovokasi umat, mengajak untuk membenci pemerintah. Walaupun pemerintah ini tidak sempurna, tetap kita juga tidak boleh menghina pemimpin, apalagi menghina presiden. Ada videonya teman-teman.
Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita nggak perlu lama ya, kita langsung saja mari kita simak yaitu bagaimana tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tentang terkait Habib-Habib Ba'alawi ini ya teman-teman. Nah oke, mari kita simak video lengkapnya. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jubri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang, orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan, ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga dia diusulkan, kan orangnya sudah tiada. Jadi jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang, dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo, karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal cara jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya. Ini yang dipermasalahkan, dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Nah teman-teman, jadi permasalahannya itu awalnya itu seperti itu ya, tentang terkait yaitu Habib Syufri Al-Idrus itu yang diminta untuk menjadi pahlawan nasional. Nah ini ditanggapi oleh Gus Fuad Pleret. Masa orang Yaman, lahir di Yaman, lalu kemudian didaftarkan untuk ya menjadi pahlawan nasional. Perselisihan antara Gus Fuad Pleret dengan para Habib-Habib Ba'alawi. Ya seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait yang lagi rame itu teman-teman. Yang dimana Bahar bin Smith ini mengancam akan menyeret Gus Fuad Pleret dan diadili secara adat. Karena kata Bahar bin Smith ini, Gus Fuad ini cucu PKI dan menghina guru tua Al-Khairat ya teman-teman. Padahal ceritanya tidak seperti itu ya. Dan Gus Fuad juga di dalam videonya di channel YouTube resmi itu mengatakan ataupun mengklarifikasi bahwasanya ini daripada ya menjadi ribut dan salah faham, maka Gus Fuad juga sudah mengklarifikasi tentang terkait masalah itu ya teman-teman, tentang terkait masalah yaitu guru tua Al-Khairat. Namun dari pihak Bahar bin Smith ini tetap kekeh ya, ngeyel dan marah-marah memprovokasi umat untuk mendatangi kediaman Gus Fuad Pleret dan diseret dan diadili secara rimba, dihukum rimba gitu ya teman-teman. Padahal ya teman-teman, ya Bahar bin Smith ini ya, mereka itulah ya, kelompok mereka itulah yang memecah belah bangsa, memecah belah kaum muslimin. Apalagi Bapak Rizik Syihab ya teman-teman ya, videonya itu jejak digitalnya tuh masih ada. Banyak kalau kita bisa cari ya, kita temukan di YouTube itu. Ceramahnya tidak mencerminkan ya karakter Rasulullah SAW. Kasar sekali. Bagaimana ya teman-teman ya, yang mengklaim sebagai cucu Nabi, tapi kalau berceramah ini teriak-teriak, marah-marah, mencaci maki, perkataannya kotor, memprovokasi kaum muslimin. Nah seperti itu. Jadi intinya yang saya tangkap dari Bahar bin Smith ini ya, itu tujuannya adalah yaitu mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk membela guru tua gitu teman-teman. Jadi mengajak seluruh masyarakat Indonesia ya, untuk apa teman-teman ya, untuk demo. Gimana ini ya, untuk demo mengajak seluruh masyarakat Indonesia. Ini yang diajak ini nggak tahu ini acara apa gitu teman-teman ya. Ya Allah, sudahlah ya. Coba diselesaikan dengan kepala dingin ya. Diselesaikan dengan kepala dingin. Jadi nggak usah lah ya perang-perang seperti itu. Kita sebagai sesama kaum muslimin ya, kalau ada seperti itu coba dimusyawarahkan ya teman-teman. Kalau Gus Fuad ini menuntut untuk tes DNA ya udah tes DNA saja. Kan masalahnya kan itu ya. Nah masalahnya ini malah merembet tentang terkait guru tua yang
didaftarkan untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, ini kan dikritik oleh Gus Fuad Peret. Itu masalahnya seperti itu, teman-teman. Padahal ya pendiri Al-Khawarij itu yang Habib Al-Idrus Al-Jufri itu ya teman-teman, itu sebenarnya adalah warga Yaman, bukan warga Indonesia. Ya kalau mau mendaftar itu pahlawan nasional, ya daftarnya di sana karena bukan WNI gitu ya teman-teman. Semestinya permasalahan seperti itu. Simpel saja semestinya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.